Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakak, ketemu lagi dengan saya Wulan di Prodi Bisnis Digital Universitas Al Irsyad Cilacap. Kita sekarang di mata kuliah Teknopreneur 4 sesi ke-6 yang membahas tentang model bisnis berdasarkan strategi biaya. Nah, kita sekarang fokus ke nickel and dime ya. Nah, di nickel and dime ini kita akan explore lebih lanjut tentang maskapai penerbangan, terutama yang low cost, yang mengambil strategi low cost. Nah, kan tadi kita di dua part yang sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana caranya maskapai penerbangan berbiaya rendah itu tetap bisa mencari untung dari model bisnis yang seperti ini. Oke, kita sekarang akan membahas dari sisi bagaimana caranya itu adalah dengan pemilihan kursi dan bagasi pesawat. Kalau di penerbangan low cost carrier di Indonesia ini sekarang sudah ada penerapan kebijakan bagasi berbayar di setiap penerbangannya, seperti di Lion Air, kemudian di Citylink dan juga Wing Air. Nah, kalau di penerbangan yang full service itu biasanya untuk dewasa ataupun anak-anak itu first class itu bisa dapat 40 kiloan. Kemudian kalau bisnis class itu bisa 30 kilo, kemudian kalau ekonomi 20 kilo. Nah, ini Lion itu kan kita nyasarnya ke ekonomi ya, kelas ekonomi. Ternyata bebas biaya ininya apa namanya yang bagasinya itu ternyata untuk dewasa itu maksimal 20 kilo. Kalau lebih maka berbayar. Di yang high class juga sama ya, yang untuk high class juga sama di Garuda juga sama. Kalau lebih ya tetap bayar, tetapi kan lebih ombo gitu loh. Kalau untuk dewasa itu kan ininya apa namanya kira-kiranya itu maksimal 30 kilo. Nah, sedangkan kalau di Lion Air itu 20 kilo. Bedanya aja udah 10 kilo sendiri ya. Nah, itu makanya itu kenapa salah satunya adalah cara untuk memangkas harga tiket dari maskapai penerbangan yang low cost. Jadi memang pembatasan lebih strict dan untuk satu orang dewasanya itu lebih kecil alokasinya dibandingkan yang high cost gitu. Nah, karena apa? Karena kan tempatnya juga sama tadi itu selain tadi bagasi ya, selain bagasi kemudian tempat-tempat kursinya itu tempatnya itu bisa dijual juga gitu kalau untuk di yang low cost. Jadi kita bisa milih untung-untungan. Ya, kita sebagai pembeli penumpang juga kita bisa cari-cari tempat kursinya yang nyaman untuk kita. Nah, dari sisi maskapai juga bisa mencari untung dari situ karena tempat kalau kita milih tempat bukan sedapatnya, kita bisa dikenakan biaya lagi. Nah, berapanya sih? Nah, saya kurang tahu kalau yang sekarang ya, bisa saja 20 atau 50 ribu dibandingkan harga yang sudah tertera gitu. Kenapa? Orang kadang-kadang milih tempat itu biasanya nih bagian yang ternyaman di atas pesawat itu di daerah sayap. Karena kalau makin jauh dari sayap, apalagi makin ke belakang, itu biasanya turbulensinya itu makin kenceng. Jadi gerinjul-gerinjulannya itu berasa banget gitu loh kalau di belakang. Tetapi kalau di tengah itu biasanya lebih nyaman, lebih ajeg gitu ya. Mungkin karena ada sayapnya ya, kanan kiri gitu. Jadi lebih seimbang lah. Kemudian kalau nih teman-teman bisa milih jenis tipe pesawatnya yang agak gede atau yang pilih yang kecil. Nah, kalau boleh milih sih harganya sama, kemudian jadwalnya juga nggak jauh dari berbagai pilihan yang maskapai yang menawarkan low cost kan ada tipe-tipenya tuh. Nah, kalau kita tahu tipenya, nah kita bisa saja memilih yang lebih gede pesawatnya karena itu juga mencegah turbulensi. Jadi nggak terlalu gucuk 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 gucuk. Ya gini deh, kita bayangin
bedanya naik bis efisiensi sama bis yang untuk apa itu angkutan dalam kota itu loh, yang Kopaja-Kopaja. Itu kan biasanya guncangannya itu kan lebih berasa di Kopaja ya daripada yang bis yang kelasnya efisiensi kayak gitu ya. Itu lebih ajeg, lebih stabil. Nah, ini juga pesawat juga sama. Jadi kalau makin gede pesawatnya itu biasanya mereka makin smooth, makin berat itu makin ajeg gitu, makin stabil gitu. Kemudian kenapa sih orang pada pilih tempat duduk itu biasanya ada yang memang lebih nyaman tuh, ada yang memang kalau kalau yang tinggi-tinggi mungkin kayak teman-teman yang ukuran tubuhnya tinggi ya, tinggi tinggi badannya itu melebihi orang-orang normal gitu. Itu kan kalau ditekuk kelamaan kan sakit ya gitu. Kalau kalau sempit banget itu kan kalau dibandingin sama kereta itu kan kalau pesawat yang ekonomi itu kan lebih lebih ini, lebih sempit gitu. Jadinya kalau ditekuk lama-lama gitu memang, sakit gitu. Makanya ada beberapa orang yang memang lebih suka mengeluarkan uang lebih untuk memilih tempat. Nah, biasanya yang mereka pilih itu di lorong darurat ya, itu biasanya ada, kursi jalur cepat untuk evakuasi, nah itu agak umbo. Kemudian juga, untuk yang dekat dengan, pintu darurat itu juga ada yang di lorong, itu baris kedua. Nah itu agak ombo, karena apa? Karena yang baris pertama tuh nggak bisa, ngerebahin, kursinya ke belakang. Jadinya kita masih agak-agak ada space gitu, jadi lebih nyaman di baris kedua daripada yang pertama gitu. Makanya beberapa orang itu memang rela mengeluarkan uang lebihan untuk memilih tempat duduk gitu biar lebih nyaman. Kemudian juga di bagian depan gitu kalau teman-teman, besok bisa milih, bisa naik pesawat kemudian bisa leluasa untuk, memilih tempat itu bisa pilih bagian di depan, di dekat jendela di sisi kiri. Jendelanya yang kiri. Nah, itu sayap yang daerah kiri ya, itu katanya, tempat-tempat yang diincar banyak orang gitu. Tapi syukur-syukur kalau kita nggak perlu bayar, tapi kita kedapetan untung-untungan dapat di situ. Tetapi kalaupun tidak, kita juga bisa memilih dekat jendela, sisi sebelah kiri, biar kita juga nggak terlalu bising dengan deru atau mesin pesawatnya. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi selain ada menerapkan kebijakan bagasi berbayar, kemudian juga bisa memilih tempat juga dijual ya, kursinya, kursi kosongnya atau kursi nyamannya itu juga dijual. Itu adalah salah satu cara maskapai penerbangan berbiaya rendah untuk mencari untung. Nah, selain itu kenapa sih maskapai penerbangan itu tadi, yang untuk low cost itu hanya, diseragamin semuanya, cuman satu pilihan yaitu kelas ekonomi semuanya. Karena ternyata biar nanti speknya, interiornya itu dipadetin, disamain semua. Jadi ukurannya juga diseragamin semua jadi, jumlah penumpangnya bisa lebih banyak gitu loh. Makanya kalau kalau bisnis kan, lebih luas ya, kalau lebih luas space-nya berarti kan jumlah kursinya kan berarti yang muat di situ di dalam pesawatnya kan lebih sedikit. Ya nggak? Nah, kalau yang ekonomi itu jaraknya memang lebih rapat, jadi jumlah bukan jumlah pesawat, jumlah kursi di pesawatnya itu bisa lebih banyak, jadi ngangkutnya lebih banyak orang, seperti itu. Nah, itu juga cara untuk menghemat. Nah beberapa dari, eee, maskapai low cost itu bahkan ekstrim ya, kalau nggak mencapai kuota nggak jadi berangkat, dimundurin jadwalnya nunggu penuh dulu, ngetem. Ini beneran loh. Jadi kadang-kadang kita kan suka dapetan cancelan ya, harusnya datangnya jam berapa, ternyata kita tungguin nggak datang-datang. Ternyata itu, dimundurin jadwalnya karena ternyata tidak memenuhi kuota. Ya salam, ya tapi ya begitulah gitu, ya memang nasib. Nasib kita yang ini ya, yang memilih low cost ya, ya ada positifnya, ada negatifnya. Tapi jangan salah, beberapa maskapai tetap komitmen berangkat meskipun berapapun isinya. Luar biasa kalau itu. Nah,
Buat kamu yang udah pernah, berangkat, yang udah pernah, ngerasain naik pesawat kemudian delay lama, ada di sini, cung. Saya pernah dapat kompensasi, dapat nasi Padang dus-dusan juga, meskipun itu low cost, biasanya nggak dapat makan, tapi karena delay-nya lama gitu kan, kita, biasanya kan sebelum jadwalnya kita harus 1 jam sebelumnya kita sudah harus datang, bahkan kadang-kadang 2 jam sebelumnya kita harus sudah di bandara, kemudian harus sudah check-in, sudah harus nunggu di boarding pass di boarding, room ya gitu, terus dan segala macam. Nah, kadang-kadang yang terlambatnya bukan kita, kalau kitanya yang terlambat, kita ditinggal sama pesawat. Tetapi kalau pesawatnya yang terlambat ya penumpang biasanya menunggu gitu. Tapi, kita bisa dapat dispensasi gitu. Jadi itu, nanti tergantung berapa lama, bahkan kadang-kadang ada yang, harus menyediakan, eee, hotel untuk penumpang kalau memang delay-nya kelamaan gitu ya. Nah, gimana nanti kita cerita tentang, maskapai low cost di Indonesia, kita akan ulik lebih lanjut di part yang keempat. Sampai ketemu, assalamualaikum.